Kenalkan, namaku Rina. Sejak aku masih kecil hingga saat ini aku menginjak usia 20-an, aku selalu menganggap bahwa diriku tidak berharga. Aku selalu minder, menganggap diriku jelek, dan tidak punya kemampuan apa-apa. Kenapa aku bisa sampai berpikir seperti itu? Karena sejak kecil ibuku sering mengkritik segala hal yang aku lakukan. Misalnya, jika ia menyuruhku untuk membantu memasak, kemudian caraku memotong sayuran tidak sesuai dengan apa yang ia inginkan, maka ia akan mengatakan bahwa aku tidak pernah bisa mengerjakan pekerjaan rumah dengan benar. Hal serupa juga dikatakan jika aku menyapu dengan kurang bersih, merapikan kamar dengan cara yang tidak sesuai dengan keinginan ibu, dan juga jika di sekolah aku mendapatkan nilai yang tidak sesuai dengan ekspektasi ibu. Bahkan, tidak jarang ibu mengatakan bahwa aku tidak bisa melakukan apapun dengan benar. Walaupun terlihat sepele, tetapi mendengar perkataan tersebut berulang kali sejak kecil hingga dewasa membuatku mempercayai perkataan ibu dan menganggap bahwa aku adalah seorang yang tidak berguna dan tidak bisa apa-apa. Semua hal ini dikatakan oleh ibu, bahkan ketika aku merasa sudah mengikuti instruksinya dengan baik. Namun, tak jarang ketika aku sudah mengikuti instruksinya, ibu tetap memprotes dan mengatakan bahwa ia tidak memberikan instruksi demikian. Hal ini seringkali terjadi sampai aku bingung apakah ada yang salah dengan ingatanku. Selain itu, ibu juga tidak pernah percaya kepadaku untuk melakukan hal apapun, seolah aku tidak tahu apa-apa. Misalnya, sewaktu kecil, ketika aku hendak mengerjakan pekerjaan rumah sendiri atau membantu ibu, tidak jarang ibu mengambil alih pekerjaannya karena ia tidak puas dengan caraku mengerjakannya. Padahal, aku butuh diberikan kepercayaan untuk mencoba agar aku bisa belajar. Lalu, saat aku hendak menentukan pilihan jurusan kuliah, ibu juga melakukan hal yang sama. Ibu tidak memperbolehkanku untuk mengambil jurusan teknik dan memaksaku mengambil jurusan kedokteran. Ketika aku menjelaskan mengapa aku ingin mengambil jurusan teknik, ia mengatakan padaku bahwa aku tidak tahu apa yang aku bicarakan, dan ialah yang tahu apa yang terbaik bagiku. Kemudian, ketika aku bersikeras untuk tetap memilih jurusan yang aku inginkan, ia mengatakan bahwa aku tidak tahu diri karena sudah dibiayai selama sekolah dan tidak mau mendengarkan keinginannya. Selain hal-hal yang sudah aku ceritakan sebelumnya, aku juga merasa tidak tenang berada di rumah karena ibuku bisa marah sewaktu-waktu, bahkan tanpa alasan yang jelas. Misalnya, terkadang jika aku tidak memahami instruksinya ketika ia menyuruhku melakukan sesuatu, maka ia akan marah dan membentakku. Tetapi, di lain waktu, terkadang ia tidak mempermasalahkan hal itu dan tidak memarahiku. Aku pun menjadi tidak tenang karena aku tidak tahu kapan ia akan marah dan kapan ia akan bersikap baik kepadaku. Hal ini membuatku menjadi tidak nyaman berada di rumah, serta terus-menerus merasa stres dan cemas. Aku juga sering merasa sedih, membenci diriku sendiri, dan merasa diriku tidak berharga. Namun, akhirnya, salah seorang teman dekat yang mengetahui kondisiku berinisiatif untuk mengajakku berkonsultasi ke psikolog. Setelah beberapa kali sesi konsultasi, barulah aku memahami bahwa segala masalah batin yang aku alami berhubungan dengan sikap ibuku kepadaku selama ini. Aku pun dibantu untuk bisa menghadapi kondisi ini oleh psikolog yang menangani ibu. Misalnya,